Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope all of you are in a good condition, so we can ready to learn English. Today's lesson, we will talk about passive voice. Kita akan membahas tentang definisinya, fungsinya, contohnya, strukturnya, cara membuatnya, hingga latihan soalnya. So, apakah kalian tahu apa itu passive voice? Passive voice produce a sentence in which the subject receive an action. Nah, jadi passive voice itu atau passive sentence itu adalah kalimat pasif. Nah, berarti ini adalah lawan dari kalimat aktif. Nah, sebenarnya kan ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Jika kalimat aktif, ya, subjeknya itu melakukan sesuatu terhadap objek. Sedangkan kalimat pasif, objeknya dikenai pekerjaan oleh subjek. Nah, jadi kita fokusnya lebih kepada objeknya. What happened with the subject? What happened with the object? Nah, contohnya ini ada a man cooks dinner. Seorang laki-laki memasak makan malam. Sedangkan pasifnya, dinner is cooked by a man. Makan malam dimasak oleh seorang laki-laki. Oke, Nah, lalu apa sih fungsi dari passive voice itu? Nah, fungsi dari passive voice yang pertama adalah we don't want to talk about who did the action. Jadi kita itu nggak mau membicarakan tentang siapa yang melakukan pekerjaan. Nah, kedua, we don't know who did the action. Kita nggak tahu siapa yang melakukan pekerjaan itu, gitu. Kemudian yang ketiga, the object is more interesting or more important than the subject. Nah, jadi objeknya itu lebih penting gitu ya daripada orang yang melakukannya. Jadi kita itu fokus pada yang dilakukan daripada siapa yang melakukan. Nah, di sini ada beberapa contoh passive voice. Mulai yang pertama, I am particularly suited to this position. Saya sangat cocok untuk posisi ini. Nah, kemudian ada I can also be reached by email. Saya juga bisa dihubungi lewat email. Ketiga, the application letter is written by William Smith. Surat lamaran itu ditulis oleh William Smith. The programmer position is advertised in the Times Union. Posisi programmer diiklankan di Times Union. Kalian tahu Times Union itu apa? Times Union itu semacam mungkin kalau di New York itu ada Times Square, di mana ada layar besar gitu ya, yang di situ biasanya mengiklankan berbagai macam hal gitu. Kemudian ada 3 references are enclosed in the application letter. 3 referensi terlampir dalam surat lamaran. Kemudian, the application letter was sent 3 days ago. Surat lamaran dikirim 3 hari yang lalu. Kemudian, several positions were offered in yesterday's local newspaper. Beberapa posisi ditawarkan di koran lokal kemarin. Did you notice that all in this sentence found to be, there is am, is, are, was, were. Then after the to be there is a past participle atau verb 3, yaitu ini suited, reach, written, advertised, enclosed,
sent, and overt. Ya, jadi ini adalah bentuk dari passive voice. Lalu kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan bedah rumusnya satu persatu. Oke, kita akan melihat structure di present simple tense. Nah, present simple ini biasanya digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau sebuah kebiasaan. Nah, rumus dalam kalimat pasif itu terdiri dari subjek, to be bisa is, am, are jika dalam present simple, kemudian diikuti dengan verb 3, kemudian bisa juga ditambahkan dengan preposition by. Nah, untuk menunjukkan siapa yang melakukan. Oke, jika kalimat aktifnya berbunyi Sophia reads an interesting novel, ya, Sophia membaca sebuah novel yang menarik, maka jika dijadikan pasif menjadi an interesting novel is read by Sophia. Jadi, novel yang menarik dibaca oleh Sophia. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah, sekarang structure in present continuous tense. Di present continuous tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan. Lalu bagaimana rumusnya ketika dia menjadi passive voice? Rumusnya dia subject plus to be is am, plus being plus past participle atau verb 3 ditambah dengan preposition by, ya, jika ada atau jika kita tahu siapa yang sedang melakukannya. Nah, sekarang di sini ada kalimat aktif I am doing my homework. Saya sedang mengerjakan PR saya. Kemudian jika kita menjadikannya pasif, maka my homework, ya, yang tadinya ini objek jadi subjek, my homework is, ya kan, kita tuh masukkan to be-nya karena PR-nya satu jadi tunggal, jadi kita menggunakan to be is, kemudian tambahkan being, kemudian past participle-nya dari do, ya kan, ini doing, karena kalau active sentence di present continuous itu kan subject plus to be plus verb ing. Nah, doing ini dari kata do, verb 3-nya adalah done. So, my homework is being done. PR saya sedang dikerjakan gitu. Nah, di sini I-nya nggak disertakan, jadi cukup PR saya sedang dikerjakan. Oke, next. Structure in simple past tense. Nah, sekarang simple past tense. Simple past tense itu untuk menyatakan kegiatan di masa lampau. Nah, jika dalam kalimat pasif, maka rumusnya adalah subject plus to be was atau were. Was untuk subjek tunggal, were untuk subjek jamak, kemudian past participle verb 3-nya ditambah dengan preposition by. Oke, di sini kalimat aktifnya they restored the building. Artinya mereka memperbaiki gedung itu. Jika dijadikan pasif, maka objeknya the building kita jadikan subjek. The building, kemudian tambahkan to be karena buildingnya itu satu, maka menggunakan to be was. Kemudian restored, ya, karena sini bentuknya past, maka verb dan bentuk restored ini verb 2-nya dan verb 3-nya itu adalah sama, maka restored tetap jadi restored. By-nya siapa? By them. Nah, jadi ini jika subject pronounnya they, maka jika dijadikan object pronoun menjadi them. Seperti itu. Jadi, the building was restored by them. Gedung itu diperbaiki oleh mereka. Selanjutnya ada
structure in simple future tense. Nah, kalau simple future ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan. Bagaimana rumusnya dalam pasif? Subject plus to be, ya, ditambahkan kata be lagi, kemudian past participle verb 3-nya plus by. Di sini untuk agent yang melakukannya. Jika kalimat aktifnya my boss will take me to the meeting, ya, bos saya akan mengajak saya ke meeting itu, maka jika dijadikan pasif, nah di sini me di sini adalah objeknya saya, maka kita jadikan ke subjek di kalimat pasif menjadi I, yang tadinya objek pronoun me jadi subjek pronoun a. Kemudian kita tambahkan will plus be plus verb 3-nya take itu taken. Kemana? To the meeting by my boss. Jadi saya akan diajak ke meeting oleh bos saya. Selanjutnya, di structure in present perfect tense. Nah, kalau present perfect ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah selesai dilakukan. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah subject plus to be, atau kemudian ditambahkan dengan been, ditambahkan past participle verb 3-nya, dan bisa ditambahkan by, siapanya. Jika kalimat aktifnya berbunyi my assistant has brought my document, ya, asisten saya telah membawa dokumen saya. Kemudian kita jadikan ke pasif, maka objeknya di sini siapa? Objeknya di sini apa? My document. Nah, my document di sini jadikan subjek. My document has been brought, ya. Jadi to be-nya di sini kan has, ya, ditambahkan been, kemudian brought itu verb 3-nya, by siapa? My assistant, oleh asisten saya. Jadi dokumen saya dibawakan oleh asisten saya. Selanjutnya ada tips nih untuk membuat kalimat pasif. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah identify subject, verb, and object in active sentence. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi subjek, verb, ya, kata kerja, dan objeknya di kalimat aktif. Kalau kalian sudah menemukan, maka langkah selanjutnya move the object in active sentence into the subject in the passive sentence. Seperti yang tadi sudah dicontohkan di awal, ya, kalian pindahkan objeknya tadi, ya, objek di kalimat aktifnya menjadi subjek di kalimat pasifnya. Yang tadinya di belakang dirubah menjadi ke depan. Kemudian selanjutnya identify the tense used in active sentence. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi tenses apa sih yang digunakan dalam kalimat aktif tadi. Nah, kalian tadi kan sudah belajar tentang 5 tenses, mulai dari simple present. Kalau simple present menggunakan tadi apa? Ya, active sentence-nya biasanya menggunakan verb 1 ditambah s atau es. Kemudian simple past menggunakan subject plus verb to. Present continuous, subject plus verb in. Kemudian simple future, subject plus will or shall plus verb 1. Kemudian present perfect tense, ya, subject plus has or have plus verb 3. Nah, kalian bisa lihat lagi contoh yang sebelumnya tadi untuk mengidentifikasi tensesnya. Nah, setelah kalian tahu, ya kan, tensesnya tadi kan kalian bisa tahu tuh harus menggunakan to be yang mana ya untuk tenses ini.
kalian tambahkan verb 3 ya, setelah to be tambahkan verb 3. Nah, verb 3-nya ini ya diambil dari active sentence-nya. Misalnya tadi verb menggunakan simple present, read, ya kan? Verbnya read, maka dijadikan verb 3. Jadi read. Oke, kemudian kalian, kalau subjeknya diketahui, kalian bisa saja menambahkan. Dicantumkan ya subjeknya dengan menambahkan by siapa? Tadi ada by Sophia, by my assistant, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh latihan soalnya, ada nomor 1 sampai nomor 5. Di sini kalimat aktif semua dan kalian diminta untuk menjadikannya kalimat pasif. Nah, kalian bisa merubahnya sesuai dengan tips yang Miss sudah jelaskan sebelumnya. Kan kalian sudah mengerjakan ini ya minggu kemarin, so that ini adalah kunci jawaban dari soal yang Miss berikan minggu kemarin yang udah kalian kerjakan. Nah, meskipun Miss sudah koreksi satu persatu ya, kalian bisa cocokkan lagi dengan answer key yang ini. Mana tahu Miss kelewatan ketika ngoreksi ya, mau dimaklumi. Jadi kalau ada yang salah, silahkan dicocokkan sesuai dengan answer key ini. Dan jangan lupa kalian sambil membenarkan, sambil diidentifikasi. Oh, kemarin saya salahnya ini nih, belum dijadikan verb 3. Kemarin kurang being-nya. Atau kemarin saya menggunakannya salah nih, harusnya were bukan was. Atau kalian lupa ngasih be. Ya, kayak gitu. Oke, jadi sekian dulu penjelasan dari Miss. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman semua. Tapi jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ya. Oke, thanks for your next attention and see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.